Karya terbaru Fajar Bustami berjudul Maisa Sigel baru saja dirilis di bioskop. Film ini adalah adaptasi dari film originalnya yang berjudul sama asal Korea Selatan. Ya, tentu kalian pasti sudah tahu betapa legendnya Maisa Sigel sampai-sampai menjadi film terlaris sepanjang masa yang meraup banyak sekali keuntungan. Hingga saat ini Maisa Sigel sudah diadaptasi di beberapa negara, bahkan sekarang giliran Indonesia unjuk gigi membawa ceritanya ke masyarakat Indonesia. Satu hal yang membuat kita risau untuk film ini adalah apakah mereka berhasil membawa cerita fenomenal itu di masa sekarang? Apakah bisa diterima oleh masyarakat Indonesia? Jadi kebetulan kita sudah menyaksikan film ini di bioskop, so inilah pendapat kita setelah menyaksikan Maisa Sigel. Maisa Sigel sendiri bercerita tentang pertemuan tak disengaja antara Bian yang diperankan oleh Jeffrey Nicole dan juga Sisi yang diperankan oleh Tiara Andini di sebuah stasiun kereta. Bian adalah pemuda kolot yang rajin belajar, sedangkan Sisi adalah wanita tangguh, pemberani dan suka main kasar ke siapa saja. Mereka berdua ini memiliki masalah masing-masing. Bian akan dijodohkan oleh tantenya yang menganggap Bian ini mirip seperti anaknya yang sudah meninggal, dan tantenya itu ingin Bian meneruskan cinta kekasih anaknya yang dulu, namun Bian menolak. Sedangkan untuk karakter Sisi terjebak di cinta masa lalunya yang sangat susah ia lupakan, sampai-sampai ia sering mabuk dan ingin bunuh diri karena merasa kehilangan. Keduanya dipertemukan di stasiun kereta karena Bian menyelamatkan Sisi yang hampir terjatuh di rel kereta. Nah, sejak saat itulah hubungan mereka mulai terjalin dan semakin dalam sampai ke akhir ceritanya. Secara keseluruhan dari segi cerita dan adegan memang sangat mirip dengan versi aslinya. Namun memang ada beberapa adegan disesuaikan dengan budaya Indonesia dan perkembangan zaman di era ini. Salah satunya adalah dari sisi komedi yang menyesuaikan dengan komedi Indonesia, juga lokasi-lokasi syutingnya menonjolkan banyak budaya Indonesia. Seperti contohnya rumah-rumah adat Indonesia yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Meskipun lokasinya berbeda dan menonjolkan kebudayaan, tapi versi Indonesia ini tetap mempertahankan adegan ikonisnya. Nah, buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan Maisa Sigel versi asli, tentu tidak sulit memahami beberapa adegan yang hadir. Bahkan menyaksikan film ini seperti ajang nostalgia ke masa muda kita dulu, betapa berdebar dan tertawanya kita menyaksikan film ini. Namun memang untuk yang belum menyaksikan Maisa Sigel versi original, ada beberapa part yang tidak terlalu dijelaskan oleh sutradara. Salah satunya adalah kenapa Bian ini kelakuannya sedikit culun dan juga bucin. Kalau di versi originalnya tentu dijelaskan kalau ibu Bian ini ingin sekali punya anak perempuan, jadi sejak kecil Bian diperlakukan seperti anak perempuan. Makanya menjadi lebih lembut dan juga penurut. Selain part itu, ada juga beberapa part yang hilang. Dampaknya adalah penonton awam merasa adegan per adegannya seperti loncat sana loncat sini. Namun sebenarnya itu hanya terjadi di awal-awal filmnya saja. Menjelang pertengahan hingga akhir, mulai nyawa dari versi film ini terasa. Chemistry Bian dan juga Sisi terasa kuat dan berhasil membuat mewek di akhir filmnya. Kalau kita ngomongin soal chemistry, apa yang sudah dibangun oleh Tiara Andini dan juga Jeffrey Nicole menurut kita cukup baik. Memang ada beberapa adegan khususnya ketika adegan emosional, Sisi ini masih kurang bisa mendelivery emosi itu ke penonton. Salah satunya adalah ketika adegan menangis, ada bagian ketika Tiara Andini yang terlihat sedikit kaku atau berusaha keras sekali guys. Tapi jelas semua itu sangat kita maklumi karena Maisa Sigel ini sendiri adalah debut bagi Tiara Andini di dunia acting. Secara keseluruhan, sebagai awal karir dari Tiara Andini sudah sangat luar biasa menjadi Sisi di film ini. Pada akhirnya memang beberapa kekurangan juga berhasil ditutup oleh kerennya acting dari Jeffrey Nicole sebagai Bian di film ini guys. Yang cukup berbeda juga dengan versi aslinya adalah kalau di versi asli, teman-teman Bian hanya sedikit sekali mendapatkan porsi dan juga terkesan sebagai cameo saja. Tapi di versi Indonesia, teman-teman Bian justru memperkaya cerita dan lebih banyak muncul mendukung karakter utama. Bahkan karakter Sisi juga sempat berinteraksi dengan teman-temannya Bian, sedangkan di film aslinya tidak sama sekali. Hadirnya banyak karakter yang kita kenal sebagai pendukung cerita seperti keluarga Sisi, petugas restoran hingga ke keluarga Bian membuat film ini lebih bervariasi ceritanya. Juga untuk sinematografi, jelas Maisa Sigel versi Indonesia banyak diuntungkan karena dibuat di masa kini. Yang menonjol adalah bagaimana permainan warna yang dominan semakin mendukung genre film ini sebagai film drama romantis. Buat kalian yang suka dengan film yang penuh warna, maka film ini sangat cocok untuk kalian semuanya. Tapi jelas semuanya kembali ke selera masing-masing ya guys.
Poin lainnya adalah detail penggunaan pakaian hingga ke gadget pun sangat menarik. Kalau di masa lalu karakternya menggunakan gadget jadul dan pakaian dengan warna yang cukup bertabrakan, di masa sekarang dibuat karakternya menggunakan perpaduan warna pakaian yang jauh lebih dewasa. Nah, detail ini justru mendukung cerita dengan sangat baik. Secara keseluruhan, My Sassy Girl versi kita memiliki karakternya sendiri. Jadi jika kalian datang ke bioskop hanya untuk membandingkan mana yang lebih baik versi original atau versi sekarang, jelas itu sangat keliru guys. My Sassy Girl versi original jelas tidak tergantikan. Namun My Sassy Girl versi kita jauh lebih modern dan menawarkan kekuatan cerita tersendiri yang relate dengan kehidupan kita juga di Indonesia atau di masa kini. So di akhir review, Daily Screen memberikan skor 75 dari 100 untuk My Sassy Girl. Nah, buat kalian semuanya penasaran, My Sassy Girl ini sudah tersedia di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Segera tonton. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan review kita sampai akhir. Jika kalian suka dengan review kita kali ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.